Pasti udah sering denger kan kata metaverse, kayaknya di mana-mana orang ngomongin ini. Tapi sebetulnya apa sih itu? Cuma game yang lebih canggih? Atau ini beneran masa depan internet? Tenang, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang ada di balik heboh-hebohnya metaverse ini. Nah, semua obrolan kita hari ini diangkat dari buku keren Welcome to the Metaverse. Jadi, mari kita selami ide-ide menarik dari sana. Kalau Anda penggemar Star Trek, pasti tahu holodeck kan? Itu loh, ruangan yang bisa menciptakan simulasi apapun yang kita mau. Bayangin aja, kita bisa ada dimanapun, jadi apapun. Nah, kurang lebih itulah visi besar yang mau dicapai sama Metaverse. Oke, sebelum kita ngomongin duit triliunan dolar dan aplikasi-aplikasi canggih, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Sebenarnya, apa sih metaverse itu? Gampangnya ada 3 kunci utama. Pertama, 3 dimensi. Jadi, lupakan layar datar yang biasa kita lihat. Kedua, imersif, artinya kita benar-benar ngerasa ada di dalamnya. Dan yang paling penting, interaktif. Kita nggak sendirian. Ini bukan cuma game, tapi bisa dibilang ini adalah sebuah dunia digital tempat kita hidup bareng-bareng secara real time. Oke, ini bukan sekadar mimpi atau fantasi teknologi ya. Ada uang yang sangat-sangat besar dipertaruhkan di sini. Yuk, kita lihat seberapa besar sih skala ekonomi yang mendorong semua ini. Siap-siap kaget ya sama angkanya. 5 triliun dolar. Biar kebayang, angka ini lebih besar dari PDB sebagian besar negara di dunia loh. Itulah proyeksi nilai pasar metaverse di tahun 2035. Jadi ini bukan lagi sekedar tren sesaat, tapi gelombang ekonomi raksasa berikutnya yang bikin semua investor serius banget ngelirik. Terus, duit sebanyak itu datang dari mana? Wah, sumbernya banyak. Coba bayangin, ada pemasukan dari langganan bulanan kayak di game, transaksi-transaksi kecil buat beli item virtual kayak skin atau baju buat avatar kita, bahkan jual beli tanah dan properti, tapi digital. Belum lagi iklan dan pastinya penjualan hardware kayak headset VR. Ini tuh ekosistem ekonomi baru yang lengkap, yang basisnya adalah psikologi kita, keinginan buat ekspresi diri dan punya status, bahkan di dunia maya. Walaupun game jadi pintu masuk utamanya, potensi metaverse itu jauh lebih dari sekedar hiburan. Coba kita lihat beberapa contoh penggunaan metaverse di dunia nyata yang paling keren dan punya dampak besar. Salah satu konsep paling gila tapi nyata adalah kembaran digital. Coba deh bayangin, kita bisa bikin replika virtual yang persis plek-ketiplek dari sebuah mesin, gedung, atau bahkan organ tubuh manusia. Ini bukan fiksi ilmiah loh, dan dampaknya bisa benar-benar menyelamatkan nyawa. Ini contoh nyata yang luar biasa banget. Ratusan dokter dari seluruh penjuru dunia kumpul bareng di satu ruang operasi virtual. Mereka pakai replika digital dari otak sepasang kembar siam untuk latihan prosedur pemisahan yang super rumit. Mereka bisa latihan lagi dan lagi tanpa ada risiko apapun ke pasien. Dan hasilnya, operasi di dunia nyata sukses besar. Nah, ini dia kekuatan metaverse yang sesungguhnya. Oke, kita pindah ke industri lain, olahraga. Apa sih batasan terbesar kalau nonton pertandingan langsung? Kapasitas stadion kan? Satu stadion cuma bisa muat sekian puluh ribu orang. Nah, gimana kalau stadionnya itu nggak punya batas? Bayangin deh, nonton pertandingan dari kursi paling bagus. Setiap saat. Ngerasain gemuruh sorak-sorai penonton seolah-olah kita beneran di sana, tapi dari sofa rumah. Atau lebih gila lagi, nonton tayangan ulang gol langsung dari sudut pandang kipernya. Pengalaman nonton jadi nggak pasif lagi, kita jadi bagian dari aksinya. Oke, kita udah ngomongin ekonominya, aplikasinya, tapi sekarang gimana dengan kita? Gimana cara kita menampilkan diri di dunia baru ini? Nah, ini membawa kita ke ide soal identitas digital dan avatar. Di metaverse, avatar itu ya diri kita. Tapi ada satu masalah psikologis yang aneh banget nih. Ketika kita coba bikin avatar yang super realistis, otak kita malah ngerasa aneh. Agak-agak ngeri gitu. Loh, kok bisa? Fenomena ini namanya Uncanny Valley atau lembah keanehan. Gini, kita tuh nyaman-nyaman aja lihat karakter kartun atau robot yang lucu. Tapi, begitu ada sesuatu yang hampir mirip banget sama manusia, tapi ada yang salah sedikit. Mungkin matanya kosong, gerakannya kaku. Wah, otak kita langsung ngerasa janggal. Makanya avatar yang agak kartun kayak di Fortnite seringkali terasa lebih nyaman dilihat daripada avatar yang coba jadi super realistis tapi gagal. Sekarang, kita sampai di pertanyaan paling penting. Teknologi sekuat ini bisa membawa kita ke dua arah yang sangat berbeda. Apakah kita lagi ngebangun sebuah surga digital, atau malah bikin jurang pemisah di masyarakat kita makin dalam? Di satu sisi, janjinya luar biasa. Ada pelatihan medis yang lebih canggih, koneksi sosial yang lebih dalam. Tapi, di sisi lain, risikonya juga nyata banget.
Gimana kalau metaverse cuma bisa diakses sama yang mampu beli alatnya, menciptakan si kaya dan si miskin versi digital? Terus, gimana kita melindungi data kita saat setiap gerakan dan kedipan mata kita bisa dilacak? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab bareng-bareng. Jadi, intinya begini. Metaverse itu bukan sesuatu yang pasif terjadi pada kita. Ini adalah sesuatu yang lagi aktif kita bangun, sekarang juga. Pertanyaan ini bukan cuma untuk para raksasa teknologi, ini untuk kita semua. Siapa yang akan memastikan dunia virtual ini adil, aman, dan bisa diakses semua orang? Sambil kita tutup pembahasan ini, coba pikirkan itu. Masa depan metaverse itu masih selembar kertas kosong, dan kita semua yang memegang penanya.